Shalom teman-teman dan saudara-saudariku dimanapun berada. Masih dalam suasana Natal pada tahun ini. Tentunya kita bersyukur bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita pada tahun ini. Berbicara Natal, ada banyak hal yang bisa kita gali, kita petik, terutama dari kisah yang tertulis di Alkitab Perjanjian Baru khususnya, terkait dengan peristiwa Natal yang pertama. Mungkin bagi kita sekarang, Natal merupakan momen perayaan yang membuat kita bergembira ria, penuh keceriaan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Itu yang kita rasakan, itu yang kita alami saat ini, bukan? Tetapi kalau kita mau flashback, kita mau kembali kepada tokoh-tokoh yang memegang peran kunci dalam peristiwa Natal itu sendiri, situasinya pasti berbeda dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami hari ini. Kontras keadaannya bagi para tokoh yang terkait dalam peristiwa Natal, terkait dengan peristiwa kelahiran Kristus, mereka rata-rata umumnya bukan dalam suasana sukacita, bukan dalam suasana kegembiraan atau keceriaan. Justru sebaliknya, mereka mengalami masa-masa yang berat, masa-masa pergumulan yang tidak ringan. Kalau kita merayakan Natal hari ini kita bersukacita, tapi kalau kita membayangkan, kita mengimajinasikan keberadaan kita, katakanlah memposisikan diri kita seperti Yusuf, seperti Maria, seperti para gembala, dan lain sebagainya, situasinya jauh berbeda. Nah, dalam kesempatan momen Natal ini, saya akan mengajak kita semua merenungkan satu kisah dan satu ayat saja, yang ini akan memberikan gambaran yang luar biasa buat kita hari ini. Kita akan belajar dari Maria. Kita tahu seperti apa Maria itu. Wanita, gadis desa, gadis perawan yang dipilih Allah untuk menjadi ibu yang akan mengandung dan melahirkan bayi Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Kalau kita lihat sekarang, wah senang ya menjadi Maria. Tapi kita lihat pergumulan seperti apa yang dihadapi Maria pada saat itu. Saat malaikat Gabriel datang kepadanya memberikan kabar yang luar biasa, mengejutkan bagi Maria. Maria sendiri terkejut, Maria sendiri kaget, dan sampai dia berkata, mana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku masih perawan, aku belum bersuami, aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung, bisa hamil dan melahirkan? Sampai tiba waktunya malaikat Gabriel meneguhkan kepada Maria bahwa Maria jangan takut, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dunia, Sang Penebus. Dan kandunganmu bukan dari benih laki-laki, bukan dari benih pria, tetapi kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Dan setelah Maria diyakinkan oleh malaikat yang datang kepadanya, ada satu statement, ada satu perkataan yang luar biasa, dan ini menjadi respon positif Maria yang bisa kita pelajari bagi hidup kita, orang percaya, anak Tuhan di zaman sekarang ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-38 Injil Lukas pasal 1, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oh haleluya, luar biasa perkataan Maria ini. Dia merespon secara positif setelah menerima pesan Tuhan lewat malaikat Gabriel. Dia tidak menolak, dia tidak melawan, dia tidak menentang, dia tidak menyanggah. Tetapi dia menerima dengan positif. Dan kata-kata positifnya itu diwujudkan dalam bentuk kalimat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saudara-saudaraku dan teman-temanku, sebutan hamba Tuhan sekarang ini berbeda dengan apa yang disampaikan Maria. Kalau kita melihat hamba Tuhan sekarang ini, ya harus punya syarat-syarat tertentu.
Hamba Tuhan harus masuk sekolah teologi, hamba Tuhan harus masuk sekolah Alkitab, harus masuk seminari terlebih dulu, mengalami pendidikan Alkitab terlebih dulu, baru layak kalau lulus menyandang predikat hamba Tuhan. Tetapi kita lihat, Maria tidak sekolah teologi. Maria tidak mengenyam pendidikan teologi. Maria tidak pernah duduk di bangku sekolah Alkitab. Tapi dia bisa menyatakan dirinya sebagai aku ini hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara dan teman-temanku, inilah yang harus kita renungkan di momen Natal kali ini. Sesungguhnya kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk melakukan, untuk memenuhi setiap panggilan Tuhan, setiap kehendak Tuhan, setiap perintah Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Jadi meskipun kita bukan orang yang pernah duduk di bangku sekolah Alkitab, di bangku STT, sekolah tinggi teologi, dan seterusnya, tapi kalau kita mau merespon positif atas setiap pesan Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan, setiap perintah Tuhan, maka kita bisa berkata kepada Tuhan seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Tuhan. Hamba itu artinya sosok pribadi yang siap melakukan kehendak, perintah, tugas dari tuannya. Sendiko dawuh, lakukan perintah, itulah hamba. Dan mari memasuki akhir tahun ini dan sebentar kita akan menyongsong tahun baru. Mari kita memiliki sikap hati dan respon seperti Maria. Panggilan kita adalah sebagai hamba, hamba yang taat setia melakukan kehendak Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi apapun yang saat ini menjadi profesi kita, apapun yang menjadi keberadaan kita, sadari kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk taat setia melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Kiranya Natal kali ini bukan hanya sekedar memberikan sukacita damai sejahtera, tapi mari kita menyadari hidup kita, diri kita, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk melakukan kehendak, perintah dan firman-Nya dengan taat dan setia. Sampai kapan? Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang berbahagia. Sebab kita pada waktunya nanti akan mendengar sapaan Tuhan ketika kita tiba waktunya berpulang kepadanya. Dan Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang taat setia, masuklah engkau dalam kesukaan yang sudah kusediakan bagimu bersamaku. Oh haleluya, bukankah ini menjadi kerinduan kita? Mari kita melakukan kehendak Tuhan, apapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan sehat selalu. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya, amin.